Gerakan 30 September. Peristiwa kelam pada dini hari 30 September hingga awal Oktober 1965 ini menjadi salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Pembunuhan diculiknya para perwira tinggi Angkatan Darat dalam satu malam memicu rentetan peristiwa politik dan kemanusiaan yang mengubah arah perjalanan bangsa secara drastis. Peristiwa ini bermula ketika sekelompok prajurit militer di bawah kepemimpinan Letkol Untung mendatangi kediaman para jenderal di Jakarta. Dengan dalih mengamankan mereka dari ancaman kudeta, 6 perwira tinggi termasuk Jenderal Ahmad Yani serta seorang perwira muda tewas terbunuh secara tragis, baik di kediaman masing-masing maupun di kawasan Lubang Buaya. Dalam hitungan jam, kelompok pergerakan ini sempat menguasai stasiun RRI dan memproklamasikan pembentukan Dewan Revolusi. Namun, kendali situasi dengan cepat diambil alih oleh Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Dalam waktu singkat, markas gerakan berhasil dikuasai dan operasi pemulihan keamanan mulai dilancarkan. Narasi resmi pemerintahan Orde Baru kemudian menempatkan Partai Komunis Indonesia sebagai dalang tunggal di balik aksi penculikan tersebut, yang seketika menyulut gelombang kemarahan massal serta stigma negatif di tengah masyarakat. Pembantaian massal 1965 sampai 1966. Rangkaian pembersihan politik pasca gerakan 30 September ini mencatatkan tragedi paling berdarah dan berskala paling luas dalam sejarah modern Indonesia. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, diperkirakan antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta nyawa melayang di berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Awal mula tragedi ini bermula ketika narasi resmi pemerintah menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang utama pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Kampanye propaganda massal yang dilancarkan secara masif berhasil menyulut sentimen kebencian dan rasa takut di tengah masyarakat. Hal ini mendorong pembentukan kelompok-kelompok milisi sipil yang dibantu serta didukung oleh aparat militer untuk melancarkan penumpasan secara menyeluruh. Gelombang kekerasan meluas secara tak terkendali di kota-kota hingga pelosok desa, serta setiap orang yang dituduh sebagai anggota, simpatisan, atau sekadar memiliki hubungan dengan PKI dan organisasi sayapnya menjadi sasaran penangkapan dan pembunuhan massal. Sungai-sungai besar seperti Sungai Berantas dan Bengawan Solo menjadi saksi bisu penemuan jenazah korban yang dibuang tanpa proses pemakaman yang layak. Selain korban jiwa yang fantastis, ratusan ribu orang lainnya ditangkap tanpa proses peradilan yang sah. Banyak di antara mereka yang mengalami penyiksaan berat, kehilangan hak sipil, serta diasingkan selama bertahun-tahun ke kamp kerja paksa di Pulau Buru. Tragedi Talang Sari. Peristiwa berdarah ini menjadi salah satu catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia di masa pemerintahan Orde Baru. Berlokasi di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Basa Lama, aksi penyerangan militer terhadap komunitas keagamaan lokal merenggut puluhan nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Awal mula krisis ini dari ketegangan antara kelompok jamaah pimpinan Warsidi dengan pemerintah daerah setempat. Komunitas ini memilih mengasingkan diri dan membangun pemukiman untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai keyakinan mereka. Namun, di tengah atmosfer politik Orde Baru yang sangat sensitif terhadap isu asas tunggal Pancasila, keberadaan kelompok ini mendadak dicurigai sebagai gerakan radikal dan pembangkangan terhadap negara. Ketegangan semakin mencapai puncaknya ketika aparat keamanan tingkat kecamatan berusaha mendatangi pemukiman tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Bentrokan fisik tak terhindarkan hingga menewaskan seorang perwira kepolisian. Peristiwa kematian aparat tersebut seketika direspon oleh Komando Militer Daerah dengan melancarkan operasi penumpasan senjata skala besar ke kawasan Dusun Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Ratusan personel militer bersenjata lengkap mengelilingi pemukiman warga sejak dini hari. Penyerangan dilancarkan secara masif, di mana pondok-pondok kayu dan musola tempat warga dilindungi dibakar. Kepanikan luar biasa meletus saat puluhan warga tewas akibat tembakan peluru tajam maupun terjebak dalam kobaran api. Warga yang selamat mengalami penangkapan, penyiksaan, hingga hukuman penjara bertahun-tahun atas tuduhan subversif. Tragedi Santa Cruz.
Peristiwa pembantaian massal pada pertengahan November 1991 ini menjadi titik balik penting yang membuka mata dunia internasional terhadap realitas konflik di Timor Timur. Bertepat di TPU Santa Cruz, aksi penembakan brutal oleh aparat keamanan terhadap ribuan warga sipil yang tengah menggelar prosesi pemakaman damai, merenggut ratusan nyawa serta melukai banyak pemuda setempat. Awal mula tragedi ini berakar dari tewasnya seorang aktivis pro kemerdekaan muda bernama Sebastio Gomez dalam insiden bentrokan dengan aparat di gereja Motael beberapa pekan sebelumnya. Pada tanggal 12 November 1991, ribuan warga, pelajar, dan mahasiswa bergerak dalam prosesi pemakaman menuju TPU Santa Cruz. Aksi yang semula merupakan ritual keagamaan ini berkembang menjadi demonstrasi damai di mana para peserta membentangkan spanduk penolakan integrasi serta mengibarkan bendera perlawanan di sepanjang jalan. Ketika rombongan massa tiba dan memadati area pemakaman, pasukan militer dengan persenjataan lengkap mulai mengepung lokasi kejadian. Tanpa peringatan yang jelas, aparat keamanan langsung melancarkan aksi penembakan secara beruntun ke arah kerumunan warga sipil yang terkepung di dalam area makam yang sempit. Kepanikan hebat seketika meletus saat puluhan orang roboh tertembak, sementara ratusan lainnya berlarian berusaha menyelamatkan diri di antara nisan-nisan beton. Tragedi Semanggi. Rangkaian peristiwa kelam pada bulan November 1998 dan September 1999 ini menjadi saksi bisu perjuangan mahasiswa dalam mengawal transisi demokrasi pasca runtuhnya era Orde Baru. Peristiwa yang terbagi dalam dua gelombang besar ini merenggut puluhan nyawa warga sipil serta mahasiswa akibat tindakan represif aparat keamanan di kawasan Jembatan Semanggi. Gelombang pertama, yang dikenal sebagai tragedi Semanggi I, meletus saat digelarnya sidang istimewa DPR MPR pada pertengahan November 1998. Ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, menolak keberadaan Dwi Fungsi ABRI, serta menuntut penuntasan reformasi secara menyeluruh. Ketegangan memuncak ketika massa bergerak mendekati kawasan Semanggi dan diadang oleh barikade ketat tentara serta kepolisian. Bentrokan tak terhindarkan meluas, hingga aparat melepaskan tembakan gas air mata, meriam air, dan peluru tajam ke arah kerumunan, menewaskan belasan orang termasuk mahasiswa Universitas Atmajaya, yaitu Bernardius Realino Norma Irawan. Tak berhenti di situ, gelombang kedua atau tragedi Semanggi II kembali berkobar pada akhir September 1999. Gelombang protes massal kali ini dipicu oleh penolakan publik terhadap rencana pengesahan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya yang dinilai ingin mengembalikan kewenangan militer secara berlebihan. Pola kekerasan serupa kembali terulang di lokasi yang sama, di mana aparat keamanan merespon aksi demonstrasi dengan tembakan peluru tajam yang merenggut nyawa beberapa mahasiswa dan warga sipil lainnya. Tragedi Trisakti. Peristiwa berdarah pada pertengahan Mei 1998 ini menjadi pemantik utama runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi di Indonesia. 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur terkena tembakan peluru tajam aparat, memicu gelombang kemarahan publik yang tak terbendung di seluruh penjuru negeri. Awal mula tragedi ini berakar dari krisis moneter yang menghantam Asia sejak 1997 hingga melumpuhkan perekonomian nasional. Gelombang protes mahasiswa menuntut penurunan harga pokok, pemakzulan Presiden Soeharto, serta perbaikan sistem pemerintahan pun marak digelar di berbagai kampus. Pada 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai di dalam area kampus sebelum akhirnya mencoba melakukan long march menuju gedung DPR MPR. Langkah kaki ribuan mahasiswa tersebut tertahan di depan kantor wali kota Jakarta Barat akibat barikade ketat aparat kepolisian dan militer. Setelah bernegosiasi secara damai hingga sore hari, massa mahasiswa sepakat untuk melangkah mundur dan kembali ke dalam area kampus. Namun, saat prosesi kepulangan tengah berlangsung, situasi mendadak mulai menjadi mencekam ketika aparat mulai melancarkan aksi represif dengan tembakan gas air mata, semprotan air, serta kejaran tindakan fisik. Kepanikan hebat seketika meletus saat puluhan mahasiswa berlarian menyelamatkan diri masuk ke dalam gedung-gedung kampus. Suara letusan senjata api bertubi-tubi terdengar dari arah jembatan penyeberangan. 4 mahasiswa yang bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan,
dan Hendriawansyah Mokat di tempat akibat tertembak peluru tajam di bagian vital tubuh mereka. Sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka parah. Tragedi Poso. Konflik komunal yang melanda Kabupaten Poso sejak akhir Desember 1998 hingga awal tahun 2000-an ini menjadi salah satu sejarah kelam pertikaian antar warga di Indonesia. Konflik yang berlangsung selama beberapa gelombang ini merenggut ribuan korban jiwa, menghancurkan ribuan rumah dan tempat ibadah, serta memaksa tensi kehidupan bermasyarakat di kawasan tersebut lumpuh total. Awal mula gesekan ini dipicu oleh insiden perkelahian antar pemuda di kota Poso yang bertempatan dengan momen politik pemilihan bupati serta suasana bulan suci. Masalah pribadi dan ketegangan politik lokal tersebut dengan cepat merembet menjadi isu sensitif yang membenturkan kelompok masyarakat berlatar belakang agama yang berbeda. Lemahnya penanganan awal dari aparat keamanan membuat percikan kecil ini dengan mudah membakar emosi warga hingga meluas menjadi bentrokan terbuka. Situasi kian memuncak ketika gelombang kekerasan susulan meletus pada pertengahan tahun 2000. Serangan balasan antar wilayah melahirkan aksi pembantaian, pembakaran pemukiman, dan pengungsian massal puluhan ribu warga. Keadaan semakin rumit saat kelompok-kelompok bersenjata luar daerah mulai berdatangan dan masuk ke Poso, mengubah ketegangan sosial lokal menjadi arena pertempuran bersenjata yang berkepanjangan dan sulit dikendalikan. Kerusuhan Ambon. Konflik komunal yang melanda Maluku sejak awal tahun 1999 hingga tahun 2002 ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling membekas dalam sejarah modern Indonesia. Pertikaian antar warga yang meluas dari kota Ambon hingga ke pelosok kepulauan Maluku ini merenggut ribuan jiwa, menghancurkan pusat perekonomian, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari tanah kelahiran mereka. Bentrokan pertama kali meletus pada pertengahan Januari 1999, bertepatan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan. Berawal dari perselisihan sepele antara seorang sopir angkutan umum dan pemuda lokal di terminal kota. Rumor menyesatkan dengan cepat menyebar dan menyulut emosi warga. Isu sensitif berlatar belakang agama mendadak membakar ketegangan sosial yang sebelumnya sudah tertekan akibat dampak krisis ekonomi serta perubahan peta politik lokal pasca runtuhnya Orde Baru. Dalam hitungan hari, konflik meluas menjadi perang saudara yang tak terkendali. Pembakaran rumah ibadah, pemukiman warga, hingga fasilitas publik terjadi di berbagai sudut kota. Penanganan awal yang lambat dan terpecahnya aparat keamanan di lapangan membuat pertikaian semakin tajam. Situasi kian memburuk saat kelompok bersenjata dari luar daerah mulai berdatangan pada pertengahan tahun 2000, mengubah bentrokan antar warga menjadi pertempuran bersenjata skala besar yang membakar hampir seluruh wilayah Maluku. Tragedi Sampit. Konflik antar suku yang meletus pada awal tahun 2001 ini menjadi salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Pertikaian bersenjata yang berpusat di kota Sampit ini melibatkan kelompok masyarakat asli suku Dayak dan warga pendatang dari suku Madura. Gesekan sosial yang telah tertimbun selama puluhan tahun akibat ketimpangan ekonomi, perebutan sumber daya, serta perbedaan budaya mendadak berubah menjadi gelombang kekerasan massal yang tak terkendali. Pemicu utama meledaknya tragedi ini berawal dari serangkaian insiden bentrokan kecil di pertengahan Februari tahun 2001. Kemudian dengan cepat menyulut aksi pembalasan dalam skala lebih besar. Penyerangan terhadap pemukiman warga memicu aksi mobilisasi massa dari kedua belah pihak. Dalam hitungan hari, kota Sampit berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam, di mana hukum dan ketertiban sipil lumpuh total akibat hembusan rumor serta rasa saling curiga yang terlanjur membakar amarah kedua kubu. Situasi kian memburuk ketika aksi kekerasan meluas hingga ke daerah sekitar seperti Palangkaraya dan pelosok desa di Kalimantan Tengah. Pembakaran ribuan rumah, penjarahan harta benda, hingga pemutusan kelapa dan pembantaian merenggut nyawa ratusan warga sipil tak berdosa. Gelombang ketakutan yang merata memaksa puluhan ribu warga pendatang melarikan diri ke hutan-hutan, markas kepolisian, hingga pelabuhan demi menyelamatkan diri dari kepungan pertempuran. Tragedi Kanjuruhan. Malam kelam di awal Oktober tahun 2022 ini menjadi bencana terbesar kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Usai laga antara Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan,
Kekecewaan supporter tuan rumah atas kekalahan timnya mendadak berubah menjadi tragedi berdarah yang merenggut 135 nyawa dan melukai ratusan orang lainnya. Kekacauan bermula saat beberapa supporter turun ke lapangan untuk menemui para pemain. Sayangnya, aparat keamanan merespon situasi ini secara berlebihan. Polisi justru menembakkan gas air mata secara bertubi-tubi, tak hanya ke arah lapangan, tetapi juga ke tribun penonton yang masih dipadati ribuan warga, termasuk perempuan dan anak-anak. Kepanikan luar biasa seketika meletus di dalam stadion. Asap pekat gas air mata membuat penonton sesak napas dan mata perih, hingga ribuan orang berebut lari menuju pintu keluar secara bersamaan. Petaka terjadi ketika banyak pintu stadion ternyata masih terkunci atau terlalu sempit. Penumpukan massa yang hebat pun tak terhindarkan, membuat ratusan korban tewas karena terinjak-injak, tertindih, hingga kehabisan udara.